Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya kalian semua? Bu Iva harapkan kalian selalu dalam senantiasa kondisi yang sehat, dalam kondisi yang berbahagia, dalam kondisi yang prima, dan tentunya Bu Iva harap kalian tetap bersemangat. Karena dalam kondisi pandemi seperti ini anak-anak, kita tetap harus saling menyemangati, saling mensupport, dan saling mendoakan satu sama lain. Bu Iva berharap kalian semuanya tetap berada di rumah. Ingat anak-anak, pandemi semakin merajalela. Untuk itu, di semester 2 ini, yang seharusnya kita melaksanakan pembelajaran tatap muka, bisa dipending terlebih dahulu, kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh seperti ini. Tidak mengapa anak-anak ya, yang penting kalian semua memahami materi yang diberikan oleh Bu Iva. Bu Iva harap jika ada kesulitan belajar, kalian bertanya, jangan segan-segan bertanya. Japri Bu Iva. Bu Iva insya Allah akan membantu pembelajaran kalian, terutama dalam bidang atau dalam mata pelajaran IPS. Anak-anak, jika di semester 1 kemarin kita sudah belajar tentang ilmu geografi dan sosiologi. Di semester 2 ini nanti ada 2 bab yang harus kalian pelajari, yaitu bab 3 tentang ilmu ekonomi dan bab 4 tentang ilmu-ilmu sejarah. Di bab 3 ini, kita akan mempelajari tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang, serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia, dan ASEAN. Bab 3 ini nanti juga dibagi menjadi beberapa subbab. Tujuan pembelajaran dari bab 3 ini yaitu kalian bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian bisa menelaah dampak tingginya permintaan suatu barang dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menelaah peran pelaku ekonomi dalam perekonomian dengan benar. Dan yang terakhir yaitu kalian dapat menganalisis kurva permintaan, penawaran, dan harga pasar dengan benar. Ini adalah subbab yang pertama anak-anak tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Apa itu keunggulan ruang? Keunggulan ruang yaitu hasil produksi suatu daerah atau negara yang lebih banyak atau lebih unggul jika dibandingkan dengan daerah atau negara lain. Ini terkait dengan tugas kalian yang pertama kemarin ya, kalian disuruh Bu Iva menyebutkan keunggulan ruang dari masing-masing daerah, kemudian keunggulan ruang dari provinsi, dan keunggulan ruang dari suatu negara. Kenapa demikian? Kamu disuruh Bu Iva menyebutkan itulah, itu nanti ada kaitannya dengan materi ini anak-anak. Nah, ini pengertian keunggulan ruang. Keterbatasan ruang. Keterbatasan ruang yaitu terbatasnya hasil produksi barang suatu daerah, sehingga daerah tersebut membutuhkan produksi dari daerah lain. Ini ya, jadi kalau keunggulan itu daerah yang memiliki unggul atau lebih suatu produksi, kalau keterbatasan ruang yaitu daerah yang memiliki terbatas atau yang memiliki keterbatasan produksi, sehingga dia membutuhkan produksi dari daerah lain. Keunggulan ruang anak-anak, keunggulan ruang suatu daerah menyebabkan terjadinya penawaran, sedangkan keterbatasan ruang suatu daerah menyebabkan terjadinya permintaan. Dengan kata lain, penawaran itu dilakukan oleh suatu daerah yang memiliki produksi barang. Berarti ini adalah menjual ya, penawaran itu identik dengan menjual. Sedangkan keterbatasan ruang suatu daerah menyebabkan terjadinya permintaan, maka permintaan ini adalah membeli. Penawaran menjual, permintaan membeli. Berarti penawaran itu dilakukan oleh produsen, sedangkan permintaan dilakukan oleh konsumen.
Karena adanya permintaan dan penawaran, maka terjadilah perdagangan antar daerah. Sekali lagi anak-anak, penawaran dilakukan oleh penjual, permintaan dilakukan oleh pembeli. Adanya penawaran dan permintaan menyebabkan terjadinya perdagangan antar daerah. Bu Iva punya ilustrasi seperti ini. Apel anak-anak ya. Apel itu biasanya diproduksi di daerah Malang. Ya, jadi daerah Malang ini mempunyai keunggulan apel, tetapi daerah Malang ini mempunyai keterbatasan, yaitu apa? Ikan asin atau ikan bandeng misalnya. Karena di sana kan dataran tinggi anak-anak ya, sehingga produksi ikan bandengnya mengalami keterbatasan. Nah, ini adalah ikan bandeng. Sedangkan ikan bandeng anak-anak ini merupakan keunggulan dari kota Gresik. Nah, kota Gresik memiliki keunggulan yaitu ikan air asin atau ikan bandeng. Tetapi Gresik memiliki keterbatasan berupa produksi apel. Antara kota Malang dengan kota Gresik terjadilah interaksi. Terjadilah perdagangan. Maka dapat disimpulkan kota Malang melakukan penawaran apel dan permintaan ikan bandeng. Sebaliknya, kota Gresik melakukan penawaran ikan bandeng dan permintaan apel. Bisa difahami anak-anak ya? Dan ini terkait dengan tugas kalian yang pertama kemarin. Maka di setiap provinsi atau setiap negara yang memiliki keunggulan dan keterbatasan melakukan kerjasama dengan cara yang kurang lebih seperti yang dijelaskan Bu Iva seperti ini. Jadi daerah atau provinsi atau negara yang memiliki keunggulan akan melakukan penawaran, akan menjual. Dan daerah, provinsi atau negara yang memiliki keterbatasan suatu produksi akan melakukan permintaan atau akan membeli. Permintaan dan penawaran terjadilah perdagangan. Bisa dipahami anak-anak ya? Maka kesimpulannya, perbedaan keunggulan ruang dan keterbatasan ruang yang dimiliki oleh daerah disebabkan oleh kondisi geografi dan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah atau negara. Berbeda-beda anak-anak ya, kondisi geografis dan potensi sumber daya alamnya. Serta adanya perbedaan penggunaan teknologi. Ini menyebabkan terjadinya keunggulan ruang dan keterbatasan ruang yang dimiliki oleh setiap daerah. Bisa dipahami anak-anak ya? Demikian tadi sedikit materi yang diberikan oleh Bu Iva. Ingat anak-anak, Bu Iva berharap kalian bisa menelaah materi ini dengan baik. Jika ada kesulitan, jangan segan-segan untuk bertanya dan berkomunikasi dengan Bu Iva. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.